Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Cahyani dengan NIM 64221039 bersama rekan saya Wulan Suci Ramadhani dengan NIM 64220962. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas hubungan antara lokasi usaha dengan kuantitas cabai merah keriting. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Cabai merah keriting adalah komoditas hortikultura penting di Indonesia, terutama di kota Pemantang Siantar, di mana ia banyak diperdagangkan di pasar tradisional dan modern. Stabilitas dan peningkatan permintaan membuatnya menjadi produk utama bagi petani dan pedagang. Lokasi usaha berperan penting dalam perdagangan cabai merah keriting karena lokasi yang strategis dapat meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas, sehingga menarik lebih banyak pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara lokasi usaha dan kuantitas cabai merah keriting yang terjual di kota Pemantang Siantar menggunakan uji Chi-square. Data sekunder dari penelitian Jansen Marbun 2019 akan dianalisis untuk mengetahui perbedaan signifikan dalam penjualan cabai merah keriting di berbagai lokasi usaha. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi berharga bagi pedagang untuk merencanakan strategi penjualan yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Apakah lokasi usaha mempengaruhi kuantitas cabai merah keriting? Lalu, apakah analisis ini dapat membantu para pedagang cabai merah keriting dalam mengembangkan strategi penjualan yang lebih efektif dan fokus meningkatkan keuntungan mereka? Tujuannya untuk mengetahui apakah lokasi usaha mempengaruhi kuantitas cabai merah keriting dan untuk mengetahui apakah analisis ini dapat membantu para pedagang cabai merah keriting dalam mengembangkan strategi penjualan yang lebih efektif dan fokus meningkatkan keuntungan mereka. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoristis yaitu pertama, teori peningkatan pemasaran dan penjualan. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan cabai merah keriting menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji hubungan antara lokasi usaha dan volume penjualan produk pertanian. Lalu pengembangan metodologi penelitian. Penggunaan analisis Chi-square untuk menguji hubungan antara lokasi toko dan volume penjualan. Penelitian ini memperkaya metode penelitian di bidang ekonomi pertanian. Lalu yang ketiga ada memahami pasar lokal, memberikan wawasan tentang tren pasar di kota Pemantang Siantar dan membandingkannya dengan pasar regional lainnya. Lalu ada manfaat secara praktis. Yang pertama ada strategi keputusan pendirian, membantu pengusaha menentukan lokasi usaha yang strategis untuk meningkatkan volume penjualan cabai merah keriting. Yang kedua ada optimasi penjualan, memberikan panduan praktis bagi retailer cabai merah keriting untuk memahami dampak lokasi terhadap penjualan dan mengoptimalkan strategi penjualan. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah, menyediakan dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang mendukung pengembangan agribisnis dan infrastruktur komersial. Lalu yang keempat ada pendidikan dan pelatihan, digunakan oleh lembaga pendidikan untuk mengedukasi pelajar dan pengusaha tentang pentingnya lokasi dalam penjualan produk hortikultura, meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan pasar. Lalu ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama wilayah studi, yaitu Kota Pemantang Siantar dengan data dari pedagang cabai merah keriting di pasar-pasar utama. Yang kedua ada subjek penelitian, yaitu pedagang cabai merah keriting di berbagai lokasi usaha baik pasar tradisional maupun modern. Yang ketiga ada variabel penelitian. Ada variabel bebas, yaitu lokasi usaha pedagang dikategorikan berdasarkan skor lokasi. Lalu ada variabel terikat, yaitu kuantitas cabai merah keriting yang terjual diukur dalam kilogram per bulan. Kemudian ada metode analisis data. Data yang digunakan adalah uji Chi-square untuk menentukan hubungan signifikan antara lokasi usaha dan kuantitas cabai merah keriting yang terjual dengan membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan untuk setiap kategori lokasi.
Lalu yang terakhir ada batasan penelitian, yaitu untuk fokus pada pedagang cabai merah keriting di Kota Pematang Siantar tanpa mencakup pedagang di wilayah lain dan tidak mempertimbangkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi penjualan. Lalu ada statistika penulisan. Yang pertama ada halaman judul yang berisi judul penelitian, nama dosen, mata kuliah, nama penulis, institusi atau universitas, dan tahun penulisan. Yang kedua ada kata pengantar, yaitu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penelitian. Yang ketiga ada daftar isi, mencantumkan semua bab, subbab, dan halaman. Di bab 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, teoristis dan praktis, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. Lalu di bab kedua ada tinjauan pustaka yang meliputi sintesis literatur relevan dengan topik penelitian. Bab ketiga ada pembahasan, yaitu menyajikan hasil penelitian secara deskriptif dan tabel, analisis data, dan penjelasan temuan. Lalu pada bab keempat ada kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu referensi atau sumber-sumber yang digunakan selama penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka. Uji chi-square. Uji chi-square merupakan uji hipotesis tentang asosiasi atau korelasi antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada hipotesis tertentu pada setiap penelitian menurut Iswanto 2021. Uji chi-square digunakan untuk pengujian hipotesa terhadap beda dua proporsi atau lebih. Hasil pengujian akan menyimpulkan apakah semua proporsi sama atau berbeda menurut pengajar 2017. Kemudian ada lokasi usaha. Lokasi usaha adalah tempat terbaik yang dipilih oleh pelaku usaha dalam rangka mendapatkan pendapatan yang diharapkan dengan mempertimbangkan kemudahan akses, kesesuaian segmentasi konsumen, dan fasilitas untuk mengembangkan usaha. Lokasi usaha merupakan faktor yang difikirkan oleh pelaku usaha dan faktor penting sebelum menjalankan usaha. Kita harus mencari tempat atau lokasi yang strategis untuk menjalankan usaha. Perlu adanya pertimbangan yang matang dalam memilih lokasi karena dapat menentukan tingkat pendapatan dalam suatu usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Wulan Suci Ramadhani. Masih dengan tinjauan pustaka, menurut Ananta, cabai merah keriting merupakan buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Cabai merah keriting berukuran lebih kecil dari cabai merah biasanya, tetapi rasanya lebih pedas dan aromanya lebih tajam. Bentuk fisiknya agak berkelok-kelok dengan permukaan buah tidak rata sehingga memberikan kesan keriting. Dan bentuk fisik inilah sehingga cabai ini disebut sebagai cabai merah keriting. Buah mudanya ada yang berwarna hijau dan ungu. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung dari penggunaannya. Cabai merah keriting memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti menyehatkan jantung, melancarkan sirkulasi, anti kanker, dan lain sebagainya, serta memiliki nilai gizi yang cukup baik untuk tubuh manusia. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Kami mengambil data dari jurnal Johnson Marhun 2019. Lihat dari tabel tersebut, hubungan skor lokasi dengan kuantitas cabai merah keriting yang terjual, hipotesisnya yaitu H0, hipotesis 0 tidak ada hubungan antara lokasi usaha dengan kuantitas cabai merah keriting, dan H1 atau hipotesis alternatif ada hubungan antara lokasi usaha dengan kuantitas cabai merah keriting yang terjual. Kemudian ada rumus uji chi-square. Rumus uji chi-square yaitu X kuadrat sama dengan sigma FO min FF kuadrat dibagi dengan FE. Keterangannya, X kuadrat yaitu distribusi chi-square, FO sama dengan frekuensi observasi, dan FE yaitu frekuensi ekspektasi. Kriteria pengambilan keputusan, H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, dan H1 atau HA diterima jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Tingkat signifikan dan derajat bebas atau DB diketahui alfa 5% dan dijadikan desimal 0,05. DB rumusnya kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1 menghasilkan 4. Lalu menentukan nilai kritis.
Dari perhitungan sebelumnya, diketahui dilihat dari tabel Chi-square, titik 0,05 dan 4 menghasilkan 9,488. Menentukan nilai Fe. Rumus Fe yaitu jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom dibagi dengan jumlah seluruh baris dan kolom. Bisa kita lihat hasil perhitungan dari nilai frekuensi ekspektasi atau Fe, dan kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam tabel dengan rumus yang ada. Keputusannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan nilai Chi-square hitung yaitu 3,184 dan nilai Chi-square tabel mendapat hasil 9,488 karena nilai Chi-square hitung lebih kecil dibanding nilai Chi-square tabel yaitu 3,184 lebih kecil dari 9,488, maka hipotesis yang menyatakan bahwa lokasi usaha berhubungan dengan kuantitas cabai merah keriting yang terjual ditolak. Artinya, tidak ada hubungan signifikan antara lokasi usaha dengan penjualan cabai merah keriting. Kesimpulannya, berdasarkan analisis Chi-square yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lokasi usaha dengan kuantitas cabai merah keriting yang terjual di kota Pematang Siantar, karena nilai Chi-square hitung lebih kecil daripada nilai Chi-square tabel. Pada tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan 4, hasil ini menunjukkan bahwa faktor lokasi usaha tidak memainkan peran penting dalam menentukan jumlah penjualan cabai merah keriting. Saran dari penelitian ini yaitu para pedagang di Kota Pematang Siantar sebaiknya meningkatkan kualitas cabai merah keriting dan layanan pelanggan untuk menciptakan kepuasan dan pembelian ulang, mengembangkan strategi pemasaran efektif seperti promosi, diskon, dan program loyalitas. Serta pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan bagi pedagang tentang manajemen usaha dan pemasaran. Sementara pemerintah daerah mendukung dengan infrastruktur dan kebijakan yang memadai untuk kesejahteraan pedagang dan pengembangan dasar agribisnis. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penelitian yang bermanfaat bagi para pedagang cabai merah keriting dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.